Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah, la mawjuda illallah, la ilaha illallah, la ma'buda illallah, la ilaha illallah, la illallah, la ilaha illallah, suda illallah. Bismillahi tawakkalna ala Allah, la hawla wa la quwwata illa billah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Fa ya rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana Allah wa bi ulumi. Fahfaz lisanaka min samaniyatin. Fahfaz maka jagalah lisanaka lisanmu. Fahfaz maka jagalah lisanaka lisanmu min samaniyatin dari 8 perkara. Min samaniyatin dari 8 perkara. Al-awwalu yang pertama al-kazibu, yaitu bohong. Al-awwalu yang pertama al-kazibu, yaitu bohong. Fahfaz maka jagalah, fahfaz maka jagalah minhu darinya, fahfaz maka jagalah minhu darinya lisanaka lisanmu, lisanaka lisanmu fil jiddi dalam keadaan serius, fil jiddi dalam keadaan serius, wal hazli dan bercanda, wal hazli dan bercanda atau guyon. Wala tu'awwid dan janganlah engkau membiasakan, wala tu'awwid dan janganlah engkau membiasakan lisanaka lisanmu, lisanaka lisanmu al-kaziba berbohong, al-kaziba berbohong, hazlan karena bercanda, hazlan karena bercanda. Fayatada'a maka ia mendorong, fayatada'a maka ia mendorong ila jiddi kepada keseriusan atau kesungguhan, ila jiddi kepada keseriusan atau kesungguhan. Baik, setelahnya kemarin kita membahas tentang menjaga lisan. Jadi kemarin dalam kitab Bidayatul Hidayah kita dituntut untuk menjaga lisan dari 8 hal. Kemarin dibahas tentang tujuan dari penciptaan lisan. Di antara tujuan dari penciptaan lisan adalah satu apa? Lisan itu hanya diciptakan untuk memperbanyak zikrullah, membaca kitab Allah dan menunjukkan kepada menunjukkan makhluk Allah kepada jalannya, dan menampakkan apa yang ada pada hatimu berupa kebutuhan-kebutuhan baik itu dunia ataupun agama. Lalu jika engkau mempergunakan lisan ya dengan perkara yang tidak sesuai dengan penciptaannya, tadi kan penciptaan lisan itu untuk zikrullah, baca Quran ya, menunjukkan makhluk menuju jalannya Allah, dan menampakkan kebutuhan dunia dan agama yang ada pada dalam dirimu. Lalu engkau gunakan lisan tersebut untuk sesuatu yang bukan penciptaannya, maka sungguh engkau telah kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala dalam lisan.
Nah, perlu diketahui juga kata Imam Al-Ghazali, lisan ini adalah anggota tubuh yang paling dominan yang membahayakan manusia. Karena manusia itu tidaklah masuk dilemparkan ke dalam neraka dengan lubang hidungnya, kecuali dengan apa-apa yang dihasilkan dari lidah mereka. Maka jagalah ia dengan sekuat tenagamu, jangan sampai engkau karena salah atau tidak menjaga lisan, engkau dilemparkan ke dalam dasar neraka jahanam. Dalam hadis dikatakan, anna rajula la yatakallamu bil kalimatit la yadhaku bihi ashabih liyadhaku biha ashabah fayahwahu biha fi qa'ri jahannam sab'ina kharifan. Dalam hadis dikatakan seorang ia berkata dengan kalimat yang membuat rekan-rekannya tertawa, ya, dengan apa? Membuat rekan tertawa itu bukan bercanda, bukan, tapi maksudnya adalah menyakiti muslim agar orang lain tertawa, membuli, menghina, mencaci agar yang lain tertawa. Padahal isinya memburukan orang lain, menjelek-jelekan orang lain agar yang lain tertawa mendengar ucapannya. Maka ia dengan hal tersebut dimasukkan ke dalam neraka jahanam selama 70 tahun katanya. Juga dalam hadis lain dikatakan ada seorang sahabat terbunuh dan mati syahid dalam peperangan pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang yang mengatakan hani'an lahu bil jannah, betapa mudahnya ia masuk ke dalam surga. Karena kan dulu orang yang mati syahid itu pasti masuk ke dalam surga. Lalu Nabi mengatakan wa mayudriki la'allahu kana yatakallamu fi ma la yu'ni wa yabkhalu bima la yughni. Dari mana kamu tahu? Mungkin saja ia pernah mengatakan hal-hal yang tidak bermanfaat dan ia pernah kikir terhadap apa-apa yang tidak ia butuhkan. Itu saking pentingnya menjaga lidah atau menjaga lisan. Nah, sekarang apa sajakah yang 8 hal itu yang kita wajib menjaga lisan dari 8 tadi? Fahfad lisanaka min samaniyatin al-awwalu al-kadzibu. Kata Imam Al-Ghazali, jagalah lisanmu dari 8 perkara. Yang pertama adalah bohong. Bohong itu mengatakan sesuatu yang tidak sesuai dengan kenyataannya, sesuatu yang tidak sesuai dengan kebenarannya, sesuatu yang tidak sesuai dengan faktanya. Itulah bohong. Bohong adalah termasuk ke dalam dosa yang buruk, ya, dan aib yang jelek. Wa huwa min qaba'ihil dzunub wa fawahishil ayub, ya. Bohong adalah termasuk ke dalam dosa-dosa yang buruk dan aib-aib yang jelek. Nah, itu adalah bohong. Sehingga kata Imam Al-Ghazali, fahfad minhu lisanaka fil jiddi wal hazli. Maka jagalah lisanmu dari berkata-kata yang bohong, baik dalam keadaan serius ataupun bercanda, ya. Jadi jangan sampai kita membiasakan dalam bercanda itu sesuatu yang bohong. Misalkan stand up komedi dengan mengarang-arang cerita, melucu dengan mengada-ngadakan sesuatu yang memang tidak ada. Itu adalah bohong fil hazli, bohong dalam guyonan, bohong dalam bercanda. Itu tidak boleh, tidak boleh. Sehingga kita jangan sampai membiasakan lisan kita berbohong, baik itu dalam keadaan serius ataupun dalam keadaan bercanda. Bagaimana kalau kita membiasakan berbohong dalam keadaan bercanda? Wala tu'awil lisanakal kadziba hazlan fayatada'ila jadi. Nah, terkadang jangan sampai kita membiasakan lisan kita berbohong dalam keadaan bercanda, karena bisa jadi yang bercanda tadi akan mendorong kepada perkataan serius. Terutama terus jadi kebiasaan, ya, biasaan. Jadi seolah-olah bohong itu menjadi sesuatu yang biasa. Karena kan bohong kalau jadi biasa itu akan jadi kebiasaan. Yang tadinya bohong hanya pada bercanda saja, sekarang mau hal yang serius pun dia berani untuk berbohong. Maka jangan biasakan berbohong, meskipun itu
untuk sesuatu yang bercanda, ya. Dalam hadis Nabi mengatakan, alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wal birru yahdi ilal jannati wa ma yazalu rajulu yasduq wa yataharra sidqa hatta yuktaba indallahi siddiqan. Kata Nabi, alaikum bisidqi, biasakanlah untuk berkata jujur, karena jujur itu akan menunjukkan kepada kebaikan, dan kebaikan akan menunjukkan kepada surga. Tidaklah seseorang laki-laki tak henti-hentinya berkata jujur dan memperhatikan kejujuran hingga ia ditulis di samping Allah sebagai orang yang jujur. Dan sebaliknya, wa iyyakum wal kadziba, hati-hati dengan bohong. Fainal kadziba yahdi ilal fujur, bohong itu akan menunjukkan kepada keburukan. Wa inal fujura yahdi ilan nar, dan keburukan akan menunjukkan kepada neraka. Wa ma yazalul abdu yakdzibu yataharral kadziba hatta yuktabu indallahi kadzaban, dan tidaklah henti-hentinya seorang hamba berdusta, berbohong, dan ia memperhatikan berbohong hingga ia ditulis di sisi Allah sebagai orang yang pembohong atau pendusta. Jadi biasakanlah kita berkata jujur dan jangan biasakan berbohong meskipun sedikit, meskipun itu bercanda. Ya, meskipun itu bercanda. Lantas apakah tidak boleh bercanda? Boleh, silakan bercanda. Nabi itu, Nabi Muhammad SAW adalah Nabi yang humoris. Ya, dalam banyak riwayat beliau pernah disebutkan bercanda. Contohnya misalkan gini, ada sebuah hadis yang mengatakan bahwasanya Nabi pernah bercanda kepada seorang nenek-nenek. Tapi meskipun bercanda, Nabi jujur, Nabi benar, tidak mustahil bohong. Ya, suatu ketika seorang nenek-nenek ini adalah yang dikenal sebagai ahli kebaikan lah. Setiap orang yang berperang di jalan Allah dia suguhi makanan, dia layani kebutuhannya. Lalu ditanyakan, ya Rasulullah, di manakah tempatku, apakah aku akan masuk surga? Kata Nabi, di surga teu aya nenek-nenek punten gitu. Di surga tidak ada nini-nini. Nenek-nenek ini histeris, sedih gitu. Kenapa sedih? Ya tidak terbayang gitu. Di surga tidak ada nini-nini, padahal dia sadar diri dia sudah nini-nini. Ya, sepintas itu benar kan? Tapi itu memang benar. Sepintas itu itu benar, itu benar. Jadi di surga itu semuanya kembali muda. Ya, jadi tidak ada nenek-nenek, betul kan? Betul. Nabi mengatakan tidak ada nenek-nenek karena di surga semuanya akan kembali menjadi muda kembali. Itu ya, itu bercanda. Bercanda itu silahkan, tapi tidak berlebihan dan tidak sampai berbohong, apalagi sampai menyakiti atau membicarakan keburukan orang lain. Itu bercanda sepantas, itu boleh. Wal kadzibu, dan bohong, min ummahatil kabair, adalah termasuk induk dosa besar. Wal kadzibu, dan bohong, min ummahatil kabair, adalah termasuk induk dosa besar. Bohong adalah termasuk dari induknya dosa besar. Tadi ya, dengan bohong seorang akan masuk ke dalam neraka, dengan jujur seorang akan masuk ke dalam surga. Jadi bisa dikatakan bohong itu termasuk ke dalam salah satu dari induk dosa besar. Summa innaka, lalu sesungguhnya engkau, summa innaka, lalu sesungguhnya engkau, idza urifta, jika engkau dikenal, idza urifta, jika engkau dikenal, bidzalika, dengan hal tersebut, bidzalika, dengan hal tersebut, sakotat, maka gugur, adalah tuka adilmu, adalah tuka adilmu, wasikotu, dan kepercayaan, wasikotu, dan kepercayaan, bikaulika, dengan ucapanmu, bikaulika, dengan ucapanmu,
Watazdarika dan meremehkanmu al-a'yunu pandangan-pandangan. Watazdarika dan meremehkanmu al-a'yunu pandangan-pandangan. Watahtakiruka dan ia menghinakanmu. Watahtakiruka dan ia menghinakanmu. Nah, kalau misalkan ada seorang ini membiasakan berdusta dan dikenal sebagai orang yang suka berdusta, apa akibatnya? Akibatnya jika dikenal sebagai seorang yang pendusta, maka keadilannya gugur. Apa itu adalah? Itu adalah salah satu dari syarat diterimanya saksi, baik itu saksi nikah ataupun yang lainnya. Sehingga orang yang tidak adil alias orang fasik itu ditolak persaksiannya, ya. Sehingga jangan sampai kita menjadi orang fasik, kehilangan keadilan kita gara-gara sering berbohong. Jadi kalau kita dikenal sebagai orang yang pembohong, tadi apa? Gugur keadilannya alias persaksiannya tidak akan diterima. Yang kedua, ucapannya tidak akan lagi dipercaya. Ya. Apapun yang ia katakan meskipun benar, dia tidak akan dipercaya kalau dikenal sebagai orang pendusta. Lalu yang ketiga adalah dipandang remeh oleh orang-orang. Wibawanya tidak ada, tidak dihormati, ya, dipandang sebelah mata. Orang yang dikenal sebagai orang yang pendusta dan akan dihinakan oleh orang-orang. Itu ya, efek buruk kalau seseorang dikenal sebagai orang pendusta. Yang pertama apa? Gugur keadilannya, ucapannya tidak dipercaya, lalu dia diremehkan dan dihinakan oleh orang lain. Wa idza aradta dan jika engkau mau antarifa engkau tahu kubhal kadzibi buruknya bohong, kubhal kadzibi buruknya bohong min nafsika dari dirimu, fandur maka lihatlah ila kadzibi ghairika kepada bohongnya selainmu, wa ila nafradi nafsika dan kepada berpalingnya dirimu, wa ila nafradi nafsika dan kepada berpalingnya dirimu anhu darinya, wastihqarika dan menganggap hinanya, dirimu, wastihqarika dan menganggap hinanya dirimu li sahibihi kepada pendusta, wastikbahika dan menganggap buruknya dirimu, lahu padanya. Nah, kalau misalkan kita nih mau tahu seberapa buruknya ucapan bohong, seberapa buruknya kebohongan itu, maka caranya gini kata Imam Al-Ghazali, perhatikan orang yang berbohong kepadamu, ila kidbi ghairika, orang yang berbohong selainmu. Mun orang yang apa ya bohong teh goreng tinggal weh, misalkan contoh si A ini orang yang suka bohong, ya. Lantas kalau dia orang suka bohong, maka perhatikanlah ia, ya. Lalu betapa sangat inginnya engkau berpaling darinya, alim ngabaturan, alim ngerencangan, tidak mau bersama-sama. Lalu pasti engkau juga menganggap hina orang tersebut dan menganggap buruk orang tersebut. Begitupun kalau bohong tersebut ada pada kita. Jadi kalau kita mau menilai buruknya bohong itu, lihat aja kalau orang lain bohong kepada kita, bagaimana respon kita gitu. Kalau kita ingin tahu betapa buruknya bohong, coba
alamun aya jelema anu ngabohong ka urang, pas kumaha respon urang? Ya, pasti itu dianggap buruk, dianggap hina, dan kita tidak mau bersama dengan orang tersebut. Ya, kita pun sama. Kalau kita punya sifat bohong itu, maka kita pun akan dipandang sama sebagaimana kita memandang orang lain yang berbohong kepada kita gitu. Wa kadzalika, dan demikian pula, wa kadzalika, dan demikian pula, fa'al, maka lakukanlah, fa'al, maka lakukanlah, bi jami'i uyubi nafsika, dalam semua aib dirimu, bi jami'i uyubi nafsika, dalam semua aib dirimu. Fa'innaka, karena sesungguhnya engkau, fa'innaka, karena sesungguhnya engkau, la tadri, engkau tidak tahu, la tadri, engkau tidak tahu, qubha uyubika, buruknya aibmu, qubha uyubika, buruknya aibmu, min nafsika, dari dirimu, min nafsika, dari dirimu, bal, akan tetapi, min gairika, dari selainmu, bal, akan tetapi, min gairika, dari selainmu. Nah, begitu pun aib yang lain. Kalau tadi, kalau menilai bagaimana sih buruknya bohong, ya nilai saja ketika orang lain berbohong kepada kita, maka kita akan berpaling dari orang tersebut, kita akan menganggapnya buruk, kita akan menganggapnya jelek, dan kita tidak mau bersama dengan orang tersebut. Oh, berarti kalau kita punya karakter pembohong pun, ya kita juga sama dinilai orang lain demikian. Nah, begitupun katanya aib yang lain. Apa contohnya? Misalkan kalau misalkan kita koret, misalkan koret, bagaimanakah buruknya koret itu? Ya tinggal kita bagaimana menilai orang lain ketika koret kepada kita. Apakah kita mau berteman dengan orang yang koret, atau meremehkan orang yang koret, atau bagaimana? Ya begitupun kalau koret tersebut ada di kita. Apalagi misalkan suka suka cokot barang batur misalkan, atau suka main pukul kepada orang lain. Bagaimanakah perasaan kita jika kita dipukul? Itulah gambaran buruknya sikap tersebut, ya. Jadi kalau kita mau menilai buruknya sikap tersebut, ya tinggal ditilai saja sikap tersebut dari orang lain kepada kita, apakah kita mau? Jelas tidak, gitu ya. Maka tilailah demikian. Pama adapun perkara istakbahtahu, yang engkau menganggapnya buruk, istakbahtahu, yang engkau menganggapnya buruk, min garika, dari selainmu, min garika, dari selainmu, yastakbihuhu, maka menganggapnya buruk, gairuka, selainmu, yastakbihuhu, maka menganggapnya buruk, gairuka, selainmu, minka, darimu, la mahalata, pasti, la mahalata, pasti. Nah, pasti setiap yang kamu anggap buruk dari orang lain pun akan menilai buruk terhadap apa yang ada pada kita. Kalau kita menilai buruk bohong dari orang lain pun akan menilai buruk bohong jika kita yang melakukannya. Kalau misalkan suka main pukul itu buruk, ya, orang lain misalkan kepada kita suka main pukul, kita pun jika melakukan hal yang sama, maka itu adalah hal yang buruk, gitu ya. Itu indikatornya. Supaya kita tahu ini buruk atau tidak buruk, ya tinggal praktekkan saja, lihat saja ketika orang lain melakukan hal itu kepada kita, apakah kita terima, apakah kita senang, atau menilainya baik atau menilainya buruk. Kalau buruk, kita kalau melakukan hal yang sama pasti dinilai yang sama oleh orang lain, gitu ya. Itu yang pertama, lisan harus dijauhkan dari yang pertama apa? Bohong. Karena bohong termasuk ke dalam salah satu dari induknya dosa besar yang akan memasukkan ke dalam neraka. Allahu a'lam.
Bismillahirrahmanirrahim. Ad-darsul khamisu, pelajaran yang kelima. Ad-darsu al-khamisu, pelajaran yang kelima. Ma, perkara yahrumu yang haram bil haidi, sebab haid, wan nifasi, dan nifas. Ma, perkara yahrumu yang haram bil haidi, sebab haid, wan nifasi, dan nifas. Yahrumu haram alal haidi, atas wanita haid. Yahrumu haram alal haidi, atas wanita haid, wan nufasai, dan wanita nifas. Ma, perkara yahrumu yang haram alal muhdisi, atas orang yang hadas. Alal muhdisi, atas orang yang hadas. Hadasan asgoro, dengan hadas yang kecil. Hadasan asgoro, dengan hadas yang kecil. Wahia, yaitu as-salatu, salat, wa tawafu, dan tawaf, wa masul mushafi, dan menyentuh mushaf, wa hamluhu, dan membawa mushaf. Wa kadzalika, dan demikian pula. Wa kadzalika, dan demikian pula. Ma, perkara yahrumu yang haram ala junubi, atas orang junub. Ma, perkara yahrumu yang haram ala junubi, atas orang junub. Wahia, yaitu al-arba'atu, 4, as-sabiqatu, yang sebelumnya. Al-arba'atu, 4, as-sabiqatu, yang sebelumnya. Wa yuzadu, dan ditambah alaiha, atasnya. Wa yuzadu, dan ditambah alaiha, atasnya. Al-muqsu, diam, fil masjidi, di masjid. Al-muqsu, diam, fil masjidi, di masjid. Wa qira'atul qur'ani, dan membaca Qur'an. Wa qira'atul qur'ani, dan membaca Qur'an, biqasdil qira'ati, dengan maksud bacaan. Biqasdil qira'ati, dengan maksud bacaan. Wa yuzadu, dan ditambah alama, atas perkara taqaddama, yang sebelumnya. Alama, atas perkara taqaddama, yang sebelumnya. As-saumu, puasa. Wa talaqu, dan cerai. Wa talaqu, dan cerai. Wal mururu, dan lewat. Fil masjidi, ke dalam masjid. In khafat, jika ia takut. In khafat, jika ia takut. Talwisahu, mengotori masjid. Talwisahu, mengotori masjid. Wa mubasyaratuma, dan sentuhan kulit. Wa mubasyaratuma, dan sentuhan kulit. Baina surati, antara pusar. Wa rukbati, dan lutut. Wa baina surati, antara pusar. Wa rukbati, dan lutut. Wa taharatu, dan bersuci. Biniyati ta'abudi, dengan niat ibadah. Wa taharatu, dan bersuci. Biniyati ta'abudi, dengan niat ibadah. Wa saufa nashrahuha, dan kami akan menjelaskannya. Wa saufa nashrahuha, dan kami akan menjelaskannya. Al-ana, sekarang. Al-ana, sekarang. Kullaha, seluruhnya. Kullaha, seluruhnya. Mufassalatan, secara rinci. Mufassalatan, secara rinci. Baik, kemarin kita membahas pelajaran yang keempat tentang nifas. Sekarang kita akan membahas tentang pelajaran yang kelima, yang isinya adalah hal-hal yang diharamkan bagi perempuan yang haid dan nifas. Perlu diketahui bahwasanya hadas itu ada tiga ya. Hadas ada tiga. Yang pertama ada hadasun asgharu, hadas kecil. Yang kedua hadasun ausatu, hadas ausat. Yang ketiga adalah hadasun akbaru, hadas besar. Hadas kecil, hadas pertengahan, hadas besar. Hadas kecil disebut dengan hal-hal yang membatalkan wudu atau hadas sebutnya, penyebab hadas. Hadas kecil itu hal-hal yang membatalkan wudu, sebut dengan muhdis sebutnya, istilahnya. Orang yang punya hadas disebut dengan muhdis. Orang yang punya hadas, maksudnya adalah orang yang punya hadas kecil yang batal wudunya. Penyebabnya 4 kan. Yang pertama, batal wudu itu pertama ada yang keluar dari kubul dan dubur selain sperma. Yang kedua, hilang kesadaran ya, kecuali tidurnya orang yang duduk menetapkan pantatnya ke lantai. Yang ketiga, sentuhan kulit laki-laki dan perempuan yang keduanya sudah dewasa
tidak ada ikatan mahram, dan tidak ada yang menghalangi. Yang keempat adalah menyentuh kubul dan dubur manusia dengan telapak tangan bagian dalam atau jari-jari bagian dalam. Itu adalah 4 hal yang membatalkan wudu, sebut dengan hadasun asghar, hadas kecil. Yang diharamkan ada 4. Yang pertama haram sholat. Orang yang gak punya wudu haram sholat. Yang kedua haram tawaf. Tawaf itu mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Yang ketiga haram menyentuh mushaf. Yang keempat adalah haram membawa mushaf. Lalu ditambah lagi, yang kedua adalah orang yang punya hadas ausat atau hadas pertengahan, disebut dengan junub. Ya, junub orangnya. Junub itu penyebabnya 2. Satu, keluar sperma. Yang kedua, berhubungan badan. Itu junub namanya. Jadi ketika seorang telah melakukan hubungan badan atau keluar sperma, maka dia junub. Nah, yang diharamkan bagi orang yang junub ada 6, ditambah yang 4 tadi. Yang 6 tadi, yang 4 apa? Salat, tawaf, menyentuh mushaf, membawa mushaf. Lalu tambah lagi 2 apa? Diam di dalam masjid. Itu haram bagi orang yang junub. Nah, ini yang menjadi argumen bahwasanya ada yang menyebut diam di masjid itu bagi perempuan haid itu boleh katanya, karena aman dari tetesan darah. Nah, kalau boleh demikian, maka orang yang junub tentu boleh tinggal di dalam masjid. Kenapa? Karena orang junub kan gak keluar darah. Coba laki keluar darah tuh. Tidak boleh. Jadi perempuan yang sedang haid itu mau keluar darah atau tidak, mau aman atau tidak dari tetesan, tetap duduknya, diamnya di dalam masjid adalah haram. Sama seperti halnya orang yang junub. Orang junub pertama haram tinggal atau diam di dalam masjid. Yang kedua apa? Haram membaca Quran dengan maksud membaca. Nah, yang ketiga adalah hadas akbar, penyebabnya 2, yaitu haid dan nifas. Bagi perempuan yang haid dan nifas ini haram 10 jadinya, tambah 1 lagi jadi 11. Yang 6 tadi apa aja? 1, salat, tawaf, pegang mushaf, bawa mushaf, membaca Quran dengan maksud bacaan. Yang ke-6, diam di dalam masjid, puasa, diceraikan, melewati masjid jika khawatir akan mengotori. Yang ke-10-nya, bermesraan antara pusar dan lutut, itu haram. Dan bersuci dengan niat ibadah. Mandi, niat mandi naon? Niat mandi besar temenan, atau niat mandi sunat gak boleh, karena niat mandinya adalah niat ibadah. Boleh mandi? Boleh, asal niatnya niat untuk membersihkan badan atau niat untuk menyegarkan badan, silahkan. Kalau niat mandi untuk menghilangkan hadas gak boleh, atau niat untuk mandi sunat gak boleh. Kenapa? Karena niat mandinya adalah ibadah, bersucinya adalah ibadah. Nah, sekarang kita bahas satu-satu ya. Al-awalu yang pertama as-sholatu sholat. Al-awalu yang pertama as-sholatu sholat. Yahrumu haram alal haidi atas wanita haid wan nufasai dan wanita nifas as-sholatu sholat. Walau naflan meskipun sholat sunat. Walau naflan meskipun sholat sunat. Wa sholata janazati dan salat jenazah. Wa sholata janazatin dan salat jenazah. Wa sajdatu tilawatin dan sujud tilawah. Wa syukrin dan sujud syukur. Wa syukrin dan sujud syukur. Yang pertama yang diharamkan bagi wanita yang sedang haid dan nifas adalah haram salat. Mau itu salat fardu ataupun salat yang sunat, semuanya haram. Mau itu yang fardu ain atau fardu kifayah. Apa yang fardu kifayah? Salat jenazah. Gak boleh perempuan yang haid ikut salat jenazah. Termasuk ke dalam kriteria salat adalah sujud tilawah. Apa itu sujud tilawah?
Sujud tilawah adalah sujud yang dilakukan ketika kita mendengar atau membaca ayat sajadah. Ayat sajadah. Ketika mendengar atau membaca ayat sajadah yang 15 dalam Al-Quran, maka disunahkan untuk sujud. Tapi itu haram bagi perempuan yang sedang haid atau sedang nifas. Begitupun sujud syukur. Nah, kalau sujud syukur adalah sujud yang dilakukan ketika kita mendapatkan nikmat atau terhindar dari musibah. Itu sujud syukur. Itu tidak boleh bagi perempuan yang haid ataupun yang nifas, karena baik sujud syukur atau sujud tilawah harus dilakukan dalam keadaan suci dan di tempat yang suci, sehingga teka hati lamun ayeuna aya pemain bola sujud di lapangan atau jelema anu meunang uang kaget sujud di jalan, eta sujudna kos kumaha? Satu, apakah dia punya wudu atau tidak? Yang kedua, apakah tempat dia sujud suci atau tidak? Karena sujud syukur itu harus dilakukan di tempat yang suci dan harus suci, punya wudu. Karena sujud syukur sama halnya seperti sholat secara maknawi. Ya, jadi sholat mau itu yang sunat ataupun yang fardu, termasuk di dalamnya adalah sujud syukur dan sujud tilawah. Haram bagi perempuan yang sedang haid dan sedang nifas. Wahahuna, dan di sini nubayinu, kami menjelaskan. Wahahuna, dan di sini nubayinu, kami menjelaskan. Mas'alataini, dua masalah. Mas'alataini, dua masalah. Hammataini, yang keduanya penting. Hammataini, yang keduanya penting. Wahuma, yaitu mas'alatu turuwil mani'i, masalah datangnya penghalang. Mas'alatu turuwil mani'i, masalah datangnya penghalang. Wa mas'alatu zawalil mani'i, dan masalah hilangnya penghalang. Wa mas'alatu zawalil mani'i, dan masalah hilangnya penghalang. Kal ati, seperti berikut. Kal ati, seperti berikut. Lalu kata musannif, di sini kami akan menjelaskan dua masalah penting, yaitu satu masalah ketika datangnya mani. Mani itu penghalang wajibnya sholat. Dalam hal ini adalah haid atau nifas. Dan masalah kedua adalah hilangnya penghalang. Dalam hal ini adalah perempuan yang sedang haid lalu haidnya berhenti pas waktu sholat. Nah, ini bagaimana? Ya, karena tadi dikatakan sholat itu haram dilakukan oleh perempuan yang haid atau perempuan yang nifas. Namun ketika haid dan nifasnya sudah berhenti, dia sudah suci, maka wajib untuk sholat kembali. Nah, di sela-sela haid tadi, apakah ada sholat yang wajib untuk diqadha, baik itu pas datangnya haid atau pas berhentinya haid? Nah, sehingga ada dua masalah penting. Yang pertama, turuwul mani, artinya datangnya penghalang. Misalkan gini, ya, teh wiwit misalkan pas datang waktu zuhur, dia tidak langsung sholat, rebahan sejenak. Selang seperempat jam, 15 menit kemudian, cerot keluar darah misalkan. Nah, apakah zuhur tersebut nanti wajib diqadha ketika telah suci? Itu namanya turuwul mani. Yang kedua adalah zawalul mani, hilangnya penghalang. Contohnya gini, teh wiwit ini sedang haid misalkan. 5 menit lagi waktu asar habis, artinya 5 menit dari maghrib, ya, berhenti. Pas dicek ternyata udah bersih. Nah, apakah sholat asarnya wajib diqadha atau tidak? Nah, itu namanya zawalul mani. Paham ya? Turuwul mani ini datangnya penghalang. Kalau zawalul mani hilangnya penghalang. Dalam hal ini turuwul mani adalah datangnya haid, atau zawalul mani adalah hilangnya haid. Al-mas'alatul ula, masalah yang pertama. Al-mas'alatul ula, masalah yang pertama. Zawalul mani, hilangnya penghalang. Hilangnya penghalang. Pas hilang dulu ya. Idza tahurat,
jika suci, idza tahurat jika suci, al haizu wanita haid, awin nufasau atau wanita nifas, al haizu wanita haid, awin nufasau atau wanita nifas, qabla khurujil waqti sebelum keluarnya waktu, qabla khurujil waqti sebelum keluarnya waktu, walau biqadri zamanin meskipun seukuran waktu, walau biqadri zamanin meskipun seukuran masa atau waktu, yasa'u yang cukup takbiratul ihrami untuk takbiratul ihram, fa'aksaro lalu lebih, fa'aksaro lalu lebih, fa'aksaro lalu lebih, wajaba maka wajib al-qada'u qadha li sholatil waqti, li sholati dzalikal waqti untuk sholat waktu tersebut, li sholati dzalikal waqti untuk sholat waktu tersebut, bisyarto ini dengan dua syarat, atalia ini berikut, atalia ini berikut. Jika seorang, ini pas masalah pertama adalah masalah hilangnya penghalang. Jika seorang perempuan haid suci sebelum habisnya waktu meskipun dengan kadar waktu yang cukup untuk takbiratul ihram atau lebih. Kira-kira takbiratul ihram itu berapa menit? Ayo itu 1 menit, kurang dari itu atau lebih lah. Maka wajib bagi si perempuan tadi sholat pada waktu tersebut. Dalam tadi kasusnya apa? Neng Wiwit ini pas mau 5 menit lagi menuju akhir asar berhenti. Nah, maka sholat yang kedua apa? Sholat asar. Nah, nanti di depan termasuk sholat duhurnya nanti. Yang pertama, syarat yang pertama, baqa'u salamati tetapnya salamat, baqa'u salamati tetapnya selamat minal mawani'i dari penghalang, minal mawani'i dari penghalang, biqadri ma dengan kadar perkara, biqadri ma dengan kadar perkara, yasa'u yang cukup atau harota bersuci. Wa kadza dan begitupun baqiyatu syuruti sholati sisa salat yang lain, sisa syarat salat yang lain. Wa kadza dan begitupun baqiyatu syuruti sholati sisa syarat salat, sisa syarat salat yang lain. Nomor 2, baqa'u salamati tetapnya selamat, baqa'u salamati tetapnya selamat minal mawani'i dari penghalang, zamanan waktu yasa'u yang cukup, yasa'u yang cukup tilka sholat di sholat tersebut, tilka sholata sholat tersebut, bi akhafi mungkin dengan seringan mungkin, bi akhafi mungkin dengan seringan mungkin, dengan syarat wajib dikodoknya sholat yang tadi ya. Yang pertama, tetapnya selamat dari yang menghalangi dengan kadar waktu yang cukup untuk bersuci dan syarat sholat yang lain. Yang kedua, tetapnya selamat dari penghalang dengan waktu yang cukup untuk sholat dengan seringan mungkin. Itu syarat di kodonya pas kita berhenti pada waktu yang cukup untuk takbiratul ihram, maka sholat tersebut wajib untuk diqadha. Wajibu dan wajib aidan juga qadha qadha perkara, wajibu dan wajib aidan juga qadha qadha perkara qablaha sebelumnya, qablaha sebelumnya, in jumi'at jika ia dijama ma'aha bersamanya, in jumi'at jika ia dijama ma'aha bersamanya, kal zuhri seperti zuhur, ma'al asri bersama asar, wal maghribi dan maghrib, ma'al isya'i bersama isya, bisarti baqa'i salamati dengan syarat tetapnya selamat, bisyarti baqa'i salamati dengan syarat tetapnya selamat minal mawani'i dari penghalang, minal mawani'i dari penghalang, ba'da zawalil udri setelah hilangnya uzur, ba'da zawalil udri setelah hilangnya uzur, qadral fardhaini seukuran 2 fardu, qadral fardhaini seukuran 2 fardu, bi akhafi mungkin dengan seringan mungkin,
bi akhaffi mumkinin dengan seringan mungkin wa taharati dan bersuci. Wa taharati dan bersuci. Wa ilaika dan atasmu wa ilaika dan bagimu amsilatun contoh 5 untuk perkara taqaddama yang telah lalu. Nah, jika tadi telah memenuhi syarat yang 2, lalu setelah itu wajib juga bagi perempuan yang hilang penghalangnya, kalau berhentinya pada waktu sholat yang memungkinkan untuk dijama dengan sholat sebelumnya, maka sholat sebelumnya pun wajib untuk diqadha. Ya, wajib untuk diqadha dengan syarat tetapnya selamat dari penghalang sampai setelah hilangnya uzur itu cukup dengan mengerjakan 2 fardu yang ringan dan bersuci. Contoh tadi Neng Fitri itu berhentinya kapan? Asar 5 menit lagi menjelang maghrib berhenti. Lalu setelah 5 menit berhenti, tidak ada lagi hal-hal yang menghalangi untuk sholat, maka wajib sholat asar untuk teh wiwit dan beserta sholat zuhurnya. Kenapa? Karena sholat zuhur dan asar bisa dijama'. Udah tahu sebelumnya seperti itu. Kalau kalian pas berhenti di waktu asar, maka tidak hanya asar yang diqadha, tapi duhurnya juga. Sudah itu. Ya, ini permasalahan yang kadang jarang perempuan mengetahuinya. Misalun contoh lah supaya bisa paham, dikasih contoh. Misalun contoh. Lau tahurat jika suci, jika perempuan suci. Siapa tadi perempuannya? Teh Wiwit misalkan. Qabla khuruji waqtil asri, sebelum keluarnya waktu asar. Qabla khuruji waqti asri, sebelum keluarnya waktu asar. Bi khamsi daqaiqa, dengan 5 menit. Hanya 5 menit dari saat waktu asar, Teh Wiwit bersih, suci. 5 menit cukup bertakbir tuh. Cukup bahkan lebihnya. Fainahu, sesungguhnya yajibu wajib alaiha, atasnya al-asru asar. Fainahu, sesungguhnya yajibu wajib alaiha, atasnya al-asru asar. Wa kadzalika, dan demikian pula, wa kadzalika, dan demikian pula adzuhru, zuhur. Idza tawaffarat, jika sempurna asyurutu as-sabiqatu, syarat sebelumnya. Asyurutu, syarat-syarat as-sabiqatu yang sebelumnya. Nah, tidak hanya asar, ternyata zuhur juga wajib untuk diqadha jika memenuhi syarat yang tadi. Apa syaratnya? Tuh yang 2 tadi syaratnya. Nah, kalian seperti apa sampai saat ini? Apakah sudah tahu sebelumnya atau belum? Kalau belum, bagaimana nasib sholat yang demikian, kan gitu ya. Nasib sholat yang wajib diqadha tapi kalian belum mengqadhanya, kan gitu. Padahal berhenti di waktu sholat yang bisa dijama'. Tadi waktu sholat yang bisa dijama' apa? Asar dan isya. Asar dan isya. Berhenti di akhir asar berarti dengan zuhurnya. Berakhir di waktu isya berarti bersama sholat maghribnya, karena maghrib dan isya bisa dijama', zuhur dan asar bisa dijama'. Berarti kalau berakhir di selain waktu itu hanya tidak wajib. Misalkan di waktu subuh hanya subuh saja, di waktu zuhur hanya zuhur saja, di waktu maghrib saja. Itu ya. Nah, itu atau di waktu jam 10 pagi, itu di waktu sholat atau bukan? Bukan, sehingga tidak ada yang wajib diqadha itu mah. Gitu ya. Berapa ukuran waktunya? Waktu yang cukup untuk takbiratul ihram atau lebih. Ini hanya 5 menit kan kalau di sini contohnya. Misalun, contoh yang kedua. Lau tahurat, jika perempuan suci. Minal haidi, dari haid, qabla maghribi, sebelum maghrib. Sampai maghrib aja nama. Bi khamsi daqaiqa, 15 menit. Summa ba'da maghribi, lalu setelah maghrib, birub'i sa'atin, 1/4 jam.
Bihomsi daqaiqa 5 menit, summa ba'dal maghribi, lalu setelahnya maghrib rupi saatin, saparapat jam, ugmiya alaiha, iya epilepsi. Ada epilepsi menghalangi syarat salat gak? Iya, ya. Jadi tidak wajib salat bagi yang ugmiya tadi, karena sedang epilepsi. Fainahu sesungguhnya yajibu wajib alaiha atasnya qada'udz zuhri, qada zuhur ma'al asri bersama asar. Li'anau karena sesungguhnya tawaffarat sempurna asyurutu surut syarat asabiqatu yang sebelumnya, asabiqatu yang sebelumnya. Wa kadzalika dan demikian pula al maghribu maghrib kama seperti perkara sayati yang akan datang fil mas'alah disaniyati dalam masalah yang kedua. Fil mas'alah disaniyati dalam masalah yang kedua. Nah, sekarang contohnya yang kedua. Neng wiwit ini tadi sucinya sama 5 menit sebelum datangnya waktu maghrib alias 5 menit lagi asar habis. Nah, setelahnya 15 menit berlangsung sholat maghrib, waktu maghrib ya, belum sholat nih, belum sholat. Datang penghalang, kan? Datang penghalang, yaitu berupa epilepsi, ayan, gitu, gegerapakan. Nah, sholat apa yang wajib? Yang wajib qada zuhur dan asar tetap. Kenapa? Karena sudah memenuhi syarat. Apa syaratnya tadi? Baqa'u salamah minal mawani bi qadri ma yasau taharah. Kira-kira 15 menit cukup gak untuk bersuci? Berarti tambah yang tadi berarti 5, berarti berapa menit? 20 menit ya. Cukup gak untuk bersuci? Cukup. Untuk berpakaian cukup? Cukup. Ya, cukup. Dan cukup gak untuk sholat? 2 fardu. Ini kan 2 fardu. Baqa'u salamah minal mawani yasau tidak salah. 2 fardu cukup gak? Asar dengan zuhur berapa menit? 5 menit lah cukup. Bersuci 5 menit, sholat 5 menit misalkan. Cukup? Nah, sehingga zuhur dan asar tetap wajib di qada. Beda lagi cerita kalau apa tadi? Kalau setelahnya itu tidak tetap selamat, artinya datang lagi yang menghalangi. Karena 1 menit bersih, 1 menit kemudian gila. Nah, tidak wajib diqada. Ya. Jadi syaratnya tadi apa? Tetapnya selamat dari penghalang dengan kadar cukup untuk bersuci dan sholat yang lain, dan tetapnya selamat dari penghalang dengan waktu yang cukup untuk mengerjakan sholat tersebut dengan seringan mungkin. Paham ya? Seperti itu. Jadi kalau misalkan kalian nanti mengalami hal yang demikian, maka wajib sholat tersebut diqadha. Kalau sholatnya bisa dijama dengan sholat sebelumnya, artinya berhenti di akhir asar atau berhenti di akhir isya, maka isya dengan maghribnya, asar dengan zuhurnya, jika memenuhi 2 syarat yang tadi. Allahu a'lam. Rabbin fana bima alamtana, Rabbi alimna alladhi yanfa'una, Rabbi fakihna wa fakih ahlana wa qarabati lana fi dinina tawassalna bi ta'alumin tawassalna bi ta'limin antar zuqanal wasi'ah wa antar zuqanal amanah abdi tawassul kopangaosan abdi tawassul kopanggurukan mugi Gusti kajembaran keamanan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.